Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko Supriyanto. Kali ini kita belajar matematika untuk pokok bahasan garis dan sudut untuk kelas 7 semester 2 pertemuan kelima. Langsung saja kita mulai dari garis. Garis adalah suatu susunan dari titik-titik. Titik-titiknya bisa tidak terhingga yang saling bersebelahan serta berderet memanjang ke dua arah, bisa ke kiri dan ke kanan atau ke kanan dan ke atas. Jadi garis itu kumpulan dari titik-titik. Nah, ini ada garis, tanda panah ini menunjukkan bahwa garis ini tetap berlanjut ke kiri dan ke kanan ya. Garis ini mula-mula adalah sebuah titik-titik yang sangat banyak yang bergeser ke kiri ataupun ke kanan ya, sehingga membentuk sebuah garis. Jadi garis dimulai dari titik dulu. Kemudian kita memasuki kedudukan dua buah garis ya. Jika ada dua buah garis, bagaimanakah kedudukannya? Yang pertama, garis sejajar. Garis sejajar yaitu jika garis tersebut berada dalam satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi ketika ini ada garis, contohnya ya, ada dua garis yang sejajar, jika diperpanjang ke kiri dan ke kanan, keduanya ini tidak akan bertemu, itulah garis sejajar ya. Jika ini tidak sejajar, pasti di suatu titik akan bertemu ketika diperpanjang. Nah, contohnya analoginya di rel kereta api ya. Rel kereta apinya ada dua jalan yang dilewati oleh rodanya itu, maka dia sejajar, kemana-mana juga akan sejajar begitu. Mereka tidak akan bertemu antara kedua ini ya, kedua garis ini. Jadi jika mereka bertemu, maka bisa dipastikan keretanya juga akan mengalami kecelakaan. Itu tentang garis sejajar. Kemudian yang kedua, garis yang berpotongan. Garis berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong atau bisa disebut dengan titik persekutuan. Contohnya ini, di satu garis, kemudian garis yang lain ada titik potongnya ya. Dua garis berpotongan, mereka memiliki satu titik potong atau titik persekutuan. Ini namanya garis berpotongan. Contohnya ya mungkin dalam kehidupan nyata ya, ini ya jalan, perempatan jalan gitu ya. Perempatan jalan itu kan ada dua buah jalan yang saling berpotongan gitu ya. Kemudian yang ketiga, garis berhimpit. Garis berhimpit itu bagaimana? Garis disebut berhimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Kok maksudnya dua titik potong? Iya, dua garis yang memiliki dua titik potong pasti akan berhimpit, menumpuk seperti itu ya. Nah, contohnya ini garis, kemudian di atasnya ada garis lagi, L sama dengan K, misalnya garis L sama dengan garis K. Nah, di atasnya ada garis lagi, garis kuning, kemudian di atasnya ada garis putih, jadi berhimpit. Mungkin contohnya apa ya? Contohnya jalur ini, jalur untuk mobil, tetapi juga dibuat jalan sepeda gitu. Jadi antara jalan mobil dan jalan sepeda itu saling berhimpit ya, saling numpuk jadi satu. Itu garis berhimpit. Kemudian yang keempat, garis bersilang. Dua buah garis bisa disebut saling bersilang jika kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak pada satu bidang. Maksudnya gimana? Hati-hati dengan garis bersilang dan berpotongan ya. Bersilang dengan berpotongan itu beda. Ini contohnya AB bersilang dengan FH. AB bersilang dengan FH. Ini jika diperpanjang ke sana, FH diperpanjang juga akan bersilang. Jadi garis AB dan FH tidak akan bertemu seperti di atas dan di bawah begitu ya. Itu namanya bersilang. Garis itu tidak bertemu dan biasanya bentuknya itu bangun tiga dimensi seperti kubus atau balok. Nah, contohnya apa? Contohnya gini, misalnya flyover ya, jalan yang di atasnya sebuah, di bawahnya juga ada jalan. Jadi jalan ini tidak bertemu, yang satu jalan di atasnya, yang satunya di bawahnya. Ini jalan bersilang ya, atau bisa disebut garis bersilang gitu. Bisa membedakan ya antara garis bersilang dengan garis berpotongan.
Kalau berpotongan benar-benar ada titik potongnya, kalau bersilang itu seperti di atas dan di bawah gitu, tidak bertemu. Kemudian garis transversal. Garis transversal sebuah garis yang memotong dua buah atau lebih garis. Jadi ada satu garis yang memotong dua buah garis atau lebih bisa. Ya. Ini contohnya ada dua garis ini dipotong oleh garis warna merah. Ini garis warna merah ini disebut garis transversal. Contohnya mungkin jalan ya, jalan yang melewati beberapa perempatan. Ini misalnya ini jalannya, inilah jalan ini yang disebut jalan transversal seperti itu ya. Karena memotong dua perempatan. Gitu. Ini tentang garis ya. Sekarang sudut. Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh pertemuan dua buah sinar garis atau dua buah garis lurus gitu ya. Itu sudut. Contohnya ini ya, antara garis AB dan BC bertemu membentuk sudut B. Atau kalau kita menyebutnya sudut ABC. Jadi yang di tengah ini sudutnya, sudut ABC. Keterangan garis AB dan BC, AB dan BC ini disebut kaki sudut ya. BC kaki sudut, AB juga kaki sudut. Kemudian titik B disebut titik sudut ya. AB ini kaki sudut, BC juga kaki sudut, titik B disebut titik sudut. Kemudian selanjutnya jenis-jenis sudut. Ini seperti di SD dulu ya. Jenis-jenis sudut kalian tinggal mengingat saja. Ada yang namanya sudut lancip. Contohnya gini, runcing ya. Sudut lancip itu yang bagaimana, yang sudutnya itu antara 1 sampai 90, 0 sampai 90 derajat. Jadi 90 derajat tidak termasuk sudut lancip ya. Jadi kalau 1 derajat sampai kemudian 89 derajat itu juga sudut lancip, bentuknya runcing. Kemudian ada sudut siku-siku ya, maaf ini bukan sudut tumpul, sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu yang gimana? Sudut siku-siku yang memiliki besar sudutnya 90 derajat. Ya, ini sudut siku-siku. Sudut siku-siku memiliki sudut 90 derajat. Kemudian sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudutnya lebih dari 90 derajat, tetapi tidak sampai 180 derajat ya. Terakhir 179 derajat itu masih masuk tumpul ya. Kemudian ada yang namanya sudut lurus. Sudut lurus itu ini sudutnya itu 180 derajat ya, sudut lurus. Jadi sudut lurus kalau ada ada buah sudut dikatakan berpelurus jika dua sudut itu ditambah hasilnya 180 derajat. Itu namanya sudut berpelurus. Juga ada kata-kata sudut berpenyiku. Ada 3 buah sudut berpenyiku. Jadi ketika 3 buah sudut itu ditambahkan jumlahnya 90 derajat, maka sudut itu disebut, ketiga sudut itu disebut sudut berpenyiku. Ya itu ya, istilah-istilah itu ada di SD, ingat kembali. Kemudian sudut refleks. Sudut refleks itu apa? Sudut yang memiliki besar sudutnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Sudut refleks itu biasanya terletak di kebalikannya dari sudut lancip dan sudut tumpul ya. Kalau ini kan sudut lancip yang sini, tapi di kebalikannya ini namanya sudut refleks. Ya, seperti refleksi atau bayangannya dari sudut lancip ini. Itu tentang sudut. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antar sudut. Ya. Kita perhatikan ada 2 buah garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh 1 buah garis transversal ya, berwarna merah ini. Ada buah garis sejajar kemudian dipotong oleh 1 buah garis transversal yang berwarna merah ini, maka menghasilkan 8 buah sudut ya. Menghasilkan 8 buah sudut. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, yang pertama kita namakan sudut A di area sini. Jadi A1, A2, A3, A4 ya. Ini namanya sudut A1, A2, A3, A4. Kemudian ada 4 sudut lagi, kita beri nama B1, B1, B2, B3 dan B4. Nah, dari ini semua ada yang namanya sudut dalam. Area warna ungu tua ini ya. Ini namanya area sudut dalam karena dibatasi oleh 2 buah garis sejajar ini.
Ya, kemudian ada yang namanya area sudut luar, yaitu A1 dan A2 sama B4 dan B3 ini, karena di luar garis dua garis sejajar ini. Ya. Kemudian yang pertama, sehingga berlaku hubungan antar sudut sebagai berikut. Satu, ada yang namanya sudut sehadap. Manakah sudut sehadap? Yaitu A1 dengan B1, A2 dengan B2. Kita lihat A1 dengan B1. Ini ya, A1, B1. Jadi sehadap, sudutnya sama-sama menghadap ke sana. Terus A2 dengan B2 sama, ini menghadap ke sana. Ini terlepas dari sudut dalam dan sudut luar. Yang jelas mereka sehadap. Kemudian A3 dengan B3 sama, nih menghadap ke sini dan menghadap ke sini. Ini namanya sudut sehadap. Dan besar sudut sehadap itu sama besarnya. A3 itu sama dengan B3. A2 sama dengan B2. Sudutnya besarnya sama. Kemudian yang kedua namanya sudut dalam sepihak. Nah, di area dalam tapi sepihak. Lihat ini ada garis merah, garis transversal merah ini membatasi menjadi dua pihak, yaitu pihak B2 dan A3, kemudian yang satunya B1 dan B4. Yang sepihak yang mana? A4 dan B1, A4 dan B1. Jadi pihak sana ini, dalam sepihak. Kemudian A3, ini A3 masih di dalam, dan B2 dalam sepihak. Itu ya. Jumlah sudut dalam sepihak kalau dijumlahkan 180. Jadi B2 dan A3 kalau dijumlahkan pasti 180. Berapapun sudut mereka gitu ya. Nah, dan disebut juga sebagai sudut berpelurus. Jadi A3 dan B2 disebut sudut berpelurus. Demikian juga A4 dan B1. Kemudian yang ketiga, sudut luar sepihak. Tadi dalam sepihak, kemudian berikutnya luar sepihak. Area ungu muda ini ya. Jadi luar tapi masih sepihak. A1 dan B4. A1 dengan B4. Maaf ya, ini A1 dan B4, bukan A1 dan A4 ya. A1 dan B4. Ini luar sepihak. Kemudian A2 dengan B3. B3 luar masih satu pihak. Jumlah sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Ya. Jadi B3 tambah A2 kalau dijumlahkan 180 derajat, A1 ditambah A4 juga kalau dijumlahkan 180 derajat. Atau disebut juga berpelurus karena sudut totalnya 180 derajat. Kemudian yang keempat, sudut yang bertolak belakang. Ya, tidak berhadapan tapi saling menolak. Contohnya A1 dengan A3, A1 dengan A3, A2 dengan A4, B1 dengan B3. Sudut ini bertolak belakang, B2 dan B4. Dan sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. B3 sama dengan B1, A1 sama dengan A3, A2 sama dengan A4. Begitu. Kemudian nomor 5, sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Tadi dalam sepihak. Nah, sekarang dalam berseberangan. Dalam berseberangan contohnya A4 dengan B2, A4 dan B2. Ini dalam tapi saling berseberangan ya, A4 dengan B2. Dan besarnya itu sama. A4 dan B2 itu besarnya sama. Satu lagi A3 dengan B1, besarnya sama. Kemudian yang kebalikannya sudut luar berseberangan. Ya, tadi dalam berseberangan, sekarang luar berseberangan. Sudah di luar tapi saling berseberangan. Contohnya A1 dengan B3. Kemudian A2 dengan B4. Dan besar sudutnya itu sama. A2 dengan B4 juga besar sudutnya sama. Terakhir yang ketujuh, sudut yang berpelurus. Ada banyak sekali sudut yang berpelurus ya. Contohnya ini ya, A2 dan A3, A1 dan A2, A3 dan A4, A1 dan A4 itu berpelurus. B2 dengan B1, B1 dengan B4. Kalau sudut itu penghalang satu garis penghalangnya diambil itu jadi garis lurus, itu namanya sudut berpelurus. B3 dan B4. Ya, ketika garis merah ini diambil kan dia jadi garis lurus ini, yang kuning ini. Jadi namanya sudut berpelurus. Dan sudut berpelurus kalau dijumlahkan totalnya 180 derajat. Demikian tentang materi garis dan sudut ya. Michael sampaikan terima kasih. Untuk minggu depan kita masih membahas garis dan sudut ya.
diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.